Di semua olahraga atur-atur lobby-lobby itu ada, apalagi kemarin kalau nggak salah sempat. Iya. Emang nggak? Kenapa sih orang-orang ini mau menerima? Jangan cuman PSSI masalah nama baik gue nih. Cukup apa nggak cukup kata lu tadi, menurut gua ya tinggal keserakahan manusia aja. Kan ini kan mafia bola kayak gini kan kayak kentut aja. Kalau lu bersalah lu akui. Kalau lu harus turun dari jabatan lu turun. Susah. Orang Malaysia juga yang main nggak tahu ya. Nah, gue pesan untuk PSSI gini sih, jangan takut namanya jadi buruk, karena buat kita sudah buruk. Balik lagi kita di The Break Talks bareng gue, Julius, yang biasanya bawain football. Sekarang gue ada di sini dan teman gue ada Mahdi Aprianto. Oh, tentara ya? Ini tentara bukan? Emang boleh tentara debt collector gitu bang. Rangkap ya. Sama satu lagi yang sering ada di channel ini. Channel punya dia, Bang Hari. Ini bang, sekarang kan Gimana Jo? kenapa ada gue di sini? Sebenarnya tuh mau ngebahas tentang persepak bolaan Indonesia yang sedang rame tuh. Iya, sekarang lagi rame lagi ya. Lagi baru muncul lagi. Ramenya tapi bukan karena prestasi. Skandal. Lebih ke skandal sih. Iya. Garis besarnya kita dari acara Mata Najwa yang membahas tentang mungkin bisa disebut kebobrokan PSSI yang akhirnya mau dipermasalahkan nih bang sama PSSI-nya. Katanya PSSI mau gugat, katanya. Benar nggak tuh? Iya, karena Mata Najwa kan menghadirkan salah satu narasumber, tapi kan dirahasiakan narasumbernya yang membuka kebobrokan lah ya dalam seakan-akan kebobrokan. Whistleblower lah ya. Whistleblower lah ya, kebobrokannya PSSI karena ada pengaturan skor kan. Iya. Pengaturan skor termasuk pengaturan wasit gitu. Dengan adanya narasumber itu bersuara di media di acaranya Mata Najwa, karena Mata Najwa nggak mau kasih informasi siapa itu apa sumbernya, dia mau akan gugat Mata Najwa kan. Nah kalau menurut gua sih sebenarnya gini juga, Mata Najwa itu kan adalah produk VERS ya, jadi dilindungi undang-undang VERS juga. VERS itu di undang-undangnya punya hak loh untuk melindungi setiap narasumber yang bersedia memberikan informasi. Siapapun. Berarti kita sebagai konteksnya kalau yang dalam berita itu kalau gua gugat, sebenarnya nggak gugat juga. Prosedurnya bukan begitu juga. Kan di pers itu kan ada namanya, kita tinggal buat aja keberatan atas pemberitaan segala macem, tinggal laporin dulu ke Dewan Pers kan. Apapun hasil dari Dewan Pers itulah baru kita bisa pertimbangkan untuk lanjut ke upaya hukum atau tidak. Bukan berarti langsung, sebenarnya nggak begitu juga, nggak ujuk-ujuk langsung dia buat laporan polisi atau. Tapi yang dipermasalahin sebenarnya apa? Kan? Yang dipermasalahin sebenarnya apa sih bang dari pernyataan si whistleblower ini? Kalau yang berita yang gua dapat, yang gua baca, yang kita semua dapat lah ya. Kan bisa dibaca lah di Google, bisa di search lah ya. Atau di YouTube-nya bisa ditonton langsung. Itu karena Mata Najwa menghadirkan narasumber dan tidak mau bersedia memberikan narasumber. Versinya sih identitasnya. Iya, identitas. Ya, Mata Najwa pasti karena narasumbernya punya demi keamanannya. Demi keamanan juga kan. Itu kalau dia identitasnya ketahuan bisa tiba-tiba hilang gitu. Tapi terlepas itu gimana nih menurut lo kalau tentang dunia olahraga kita lah ya. Kalau dengan adanya berita ini kan sebenarnya bukan berita baru lagi, bukan berita baru. Apa isu lama tapi terulang lagi. Banyak sering kita denger pun ya. Apa maksudnya berita-berita negatif seperti ini dalam dunia olahraga. Mungkin nggak di Indonesia doang, tapi yang kita denger kan di Indonesia. Mungkin kalau sepak bola mungkin karena kenapa heboh, mungkin karena sepak bola itu peminatnya banyak kali. Jadi sekalinya beritanya itu keangkat, jadi heboh, viral. Punya nilai jual lah ya. Nilai jual. Padahal sebenarnya di semua olahraga atur-atur lobby-lobby itu ada. Apalagi kemarin kalau nggak salah sempat. Emang nggak? Kayak kaget gitu ya? Iya. Kayak baru tahu. Apalagi yang kemarin kalau nggak salah gue ngeliat interviewnya si siapa pebulu tangkis itu Taufik Hidayat. Ya. Dia pun juga lumayan belak-belakan yang ngebuka bahwa ya pengaturan skor segala macem tuh di Indonesia emang nyata adanya gitu. Kalau dari kata Taufik tuh lobby tuh ada loh. Iya. Ada gitu. Makanya kenapa sepak bola ini heboh mungkin karena peminatnya banyak, jadi sekalinya keangkat ya viral sih. Gitu. Tapi kalau di setiap olahraga
Mau dari Tarkam ya? Oh, apalagi Tarkam tuh. Betul. Wah, apalagi Tarkam maksudnya. Mau olahraga apapun ya, Olahraga Tarkamnya apapun. Tarkam basket, Basket, bisa bulu bulu tangkis. Itu mafianya pasti ada. Itu sekelas Tarkam ya kan? Kelas Tarkam. Tarkam ada. ada. Tarkam loh itu. Koordinatornya ada. Iya. Terus apa namanya? Aturan wasitnya segala macam ada. Ini bukan yang ngejelek-jelekin profesi wasit, tapi ya emang Adalah oknum-oknum wasit Oknum-oknum. yang ikut bermain juga. Iya. Ya kita juga tahu lah ada beberapa wasit mungkin yang memang dia sesuai dengan aturan juga nggak mau bermain-main Iya. itu ada wasitnya yang kayak gitu. Tapi ada juga wasit yang suka bermain juga. Ya ini pun Oknum, kan? harus Oknum. di disclaimer, maksudnya Iya. semua profesi itu ada oknum. ada kemungkinan ada oknumnya. Oknumnya, iya. Jadi nggak semua seperti itu disclaimernya sih Bang. Nah tapi kalau menurut lo gimana? Kalau menurut Dari hasil pertandingan ini kita ngomongnya nggak usah ngomong konteks hukumnya dulu. Kalau yang dari Mata Najwa itu kan ada dua narasumber ya yang Ya. dihadirkan. Satu adalah yang mengatur tentang para pemainnya. Ya. Itu siapa istilahnya? Runner. Ya. Runner ya. Runner, Yang ya. satu lagi adalah dari tim wasit ya. Pihaknya. Iya, yang mengatur tentang wasitnya. Mm-mm. Itu gimana tuh? Sebenarnya jatuhnya ini nggak sih Bang? Kalau di dunia hukum tuh kayak nyogok hakim juga ya. kurang lebih ya. Mafia peradilan. mafia peradilan. Kalau di peradilan seperti itu Iya. ya. Subjek-subjeknya aja yang berbeda. Sebenarnya perkataan mafia sepak bola sih gue rada kurang setuju ya. Lebih cocok mafia olahraga. Olahraga. Karena ini ada di semua olahraga. Ini tuh mengakarnya sebenarnya ini pun nggak akan terjadi gitu kalau tidak ada yang menerima. Iya. Sebenarnya kembali ke situ, kalau mau memberhentikan ini tuh jangan diterima sebenarnya. Tapi kan ini masalahnya yang ngasih tuh akan selalu ada Bang. Iya. Betul. Yang mencoba atau mencari cara untuk melakukan tindakan ini tuh pasti ada gitu. Cuman yang terimanya semoga sih berkurang ya Bang. Iya. Harusnya begitu ya. Harusnya begitu. Ini Iya. berita sudah mulai naik loh. Maksud gua cobalah untuk dibuka matanya. Kembali juga ke PSSI-nya. Harus dilihat lagi kenapa sih orang-orang ini mau menerima. Jangan cuman PSSI masalah nama baik gue nih. Karena berita itu bukan cuman masalah suap menyuapnya deh Iya. gitu kita sebut. Gratifikasi segala macam, bukan masalah itunya. Kenapa sih nih pemain-pemain atau wasit atau jajaran-jajaran lainnya kenapa sih mau menerima ini? Apakah gajinya yang kurang? Apakah dia butuh uangnya apa? Atau tidak ada kecintaan terhadap apa yang dibela, entah profesinya, entah Iya. apa? Itu juga harus diperhatiin kalau menurut gue sih itu. Ya, jadi secara garis besar sebenarnya nggak sepak bola itu jangan dilihat dari pemainnya aja, jangan dilihat dari wasitnya aja. Ya kita juga lihat juga secara circle-nya itu secara secara besar ya kan. Ini kan kompetisi kan banyak melibatkan orang nih. Banyak. Ada panvel, ada wasit, pemain, pelatih, terus manajemen, periklanan, Iya, segala macam tuh. sponsor kan. Kalau pengakuannya wasit sebenarnya kalau gaji udah cukup lah menurut mereka ya. Ya Bisa hidup lah. bisa hidup lah kalau dari itu kan pertandingan pemain satu kali pertandingan lebih di atas 5 juta lah itu satu pertandingan mungkin walaupun dia nggak buka kan. Pengetahuan gue sih lebih di atas 5 juta ya untuk satu wasit ya. Harusnya udah cukup ya. Udah Itu kan cukup. satu pertandingan kan kebanyakan dari wasit itu kan dia punya profesi lain juga. Iya, pasti. Bekerja di mana atau punya usaha Ada apa. punya usaha apa, Begitu iya. ada pertandingan dia ikut Di calling. Iya, di calling untuk menjadi wasit Sama kan. halnya kayak Beda waktu- sama pemain ya. Kalau pemain memang profesi dia itu. Iya. Ada gaji tetap. Iya, yang ada jelas gaji gitu. juga. Nah, tapi kan yang jadi permasalahan kan cukup apa nggak cukup kata lo tadi menurut gua ya tinggal keserakahan manusia aja. Iya, iya. Toh umpamanya ini kan timnya tim Perserang kemarin kan. Ini udah dihukum juga nih sama Komisi Iya. Disiplin PSSI. Ada 5 ya kalau nggak salah 5 pemain. Kalau ngomong gaji nggak cukup, ya kan yang lain terimanya sama juga tapi nggak ikut. Iya kan? Kenapa cuma lu Ini doang? kembali ke integritasnya aja, integritas apa pemainnya. Nah, dan yang kecintaannya dia Iya, dengan dengan pekerjaan, kecintaan dengan klub segala macam. Iya. Ya itu juga sih, gue setuju juga sih dengan itu. Maksud gue PSSI tapi juga harus menyorot itu juga gitu loh. Jadi jangan serta-merta ngerasa dia cuman ini gara-gara pemberitaan ini nama gue buruk. PSSI, iya. Sebenarnya kalau PSSI menurut gua sih justru dia harusnya berkaca, Yes. menjadi introspeksi diri, jangan dijadikan narasumbernya Mata Najwa mau dia Tapi melakukan kalau upaya hukum ya kan. Tapi kalau nggak tahu ya ini mungkin semoga spekulasi. Kalau menurut gue itu
ciri-ciri orang panik kali Bang ya. Mungkin panik atau apa kan. Jadi kan kita nggak tahu juga. Iya. Di dalam PSSI-nya mungkin ada oknum-oknumnya Ada juga yang oknum-oknum bermain, juga. yang tahu tapi jadi mereka takut gimana iya. kan. Sebenarnya tahu. Bisa Kalau- juga terlibat, bisa juga enggak kan. Sebenarnya kalau dia nggak tahu, dia cuma bisa minta baik-baik aja. Iya. Sebenarnya kalau dia ada niat ya, kalau gua nggak tahu pemikiran gua, kalau PSSI walaupun anggaplah dia nggak tahu, kalau memang dia ada niat untuk perbaikan PSSI ya secara keseluruhan, ya gampang dilacaknya yang kayak gini-gini. Iya. Gampang lah itu. Iya, gampang. Lu Untuk tahu memperbaikinya ya. Lu tahu kok semua karyawan lu siapa aja Iya. gitu. Kalau yang bidang ini untuk apa? Koordinasi dengan pemain, koordinasi wasit kan tinggal dicek itu. Wah, itu mah kalau untuk jadi pengurus cepet lah untuk memperbaiki kalau ada niat. Oh, iya. Gitu. Dan kan ini semua- kan mafia bola kayak gini kan kayak kentut aja. Semua bidang olahraga lain, Iya. kecium kok. Kayak kentut kecium. Cium. Kecium. Pura-pura nggak Padahal tahu. nggak kelihatan kan. Heeh. Tapi kalau dicari Umpamanya tahu, kayak gini nih, kita bertiga nih, ada yang kentut. Heeh. Kan nggak mungkin orang luar yang kentut. Iya. Pasti yang dalam ini. Di Kalau dalam. kalau kita di dalam ruangan ini ada kecium bau kentut. Iya. Ya kan nggak mungkin orang luar, orang kita Pasti. bertiga aja. kalau sebatas nyari tahu ya cuma ini siapa yang kentut nih. Iya. Kalau semua bilang enggak, ya nggak dicari tahu lagi, ya Iya. nggak akan ketahuan. Gitu. Iya. Nah kalau menurut lo kedepannya apa nih, Di? Permasalahan ini kan Mata Najwa aja udah 6 kali loh. Iya. Ya, jilid ke-6. Angkat isu ini ya. Dari kita Itu yang- sampai syuting kita jilid Itu ke-6. isu yang menasional, belum isu-isu yang sebenarnya di klub-klub itu juga Kecil gitu. udah banyak juga, tapi nggak diangkat aja. Iya. Makanya menurut gue ini untuk semua olahraga ya. Mafia permafiaan ini menurut gue justru malah bakal ngerugiin dari dari segi atletnya, prestasi, mental, Iya. sama sirkulasi di olahraganya sendiri itu loh. Itu kan orang juga jadi mental atlet itu jadi kayak udahlah, ini udah diatur kok, gue menang kalah tuh udah bukan jadi kompetisinya tuh udah hilang lah. Gregetnya tuh Gregetnya udah hilang. Dia udah tahu bakal Kan kalah. atlet tuh kan semua kalau yang Greget. greget pengen menang. Tenang. Iya, dengan cara yang sportif ya. Sportif. Kalau dia udah tahu, oh ini bakal menang, oh ini bakal kalah kan? Iya, ngapain? Ngapain dalam mati-matian latihan? Iya, Apalagi dia punya kebanggaan juga punya kan kebanggaan harusnya. juga. Makanya kalau di olahraga tuh apapun itu, bukan cuma PSSI, semua olahraga harusnya ada langkah konkret dari pemerintah kali Bang ya, yang mengawasi gerak-gerik lah. Tapi sebenarnya PSSI juga udah buat satgas kemarin kan. Satgas, Waktu berapa tahun yang lalu ya. Kan udah ada banyak juga yang berapa tangkap. Tapi kejadian lagi kan. Kejadian. Makanya menurut gua aja sih ya PSSI buat sistem lah. Atau ini mengakar atau Udah mengakar, atau ya. oknum nih. Semoga oknum. Iya. Kalau yang mengakar yang bahaya kan. Bang. Yang bahaya. Akan ada Ada lagi. tumbuh terus. Karena dia lihat peluang kan, peluangnya ada. Akar yang nggak dicabut-cabut kan makin membesar. Lama-lama semuanya lagi nanti. Iya. Nah, tapi kalau katanya PSSI mau gugat ya menurut gua ya Enggak lah. itu hak dia lah ya PSSI mau Betul, gugat hak. untuk Mata Najwa. Tapi ya bukan berarti dia gugat adalah bisa langsung buat laporan polisi, bisa langsung membuat gugatan perdata gitu, enggak juga, harus melalui Dewan Pers juga. Iya. Seharusnya. Iya, memang Seharusnya. prosedurnya juga begitu. Makanya kalau kayak gini-gini justru apa ya, ngerusak ambience dari olahraganya sendiri. Iya. Itu bakal nggak bakal berkembang jadinya. Bola kan makanya gitu-gitu aja kan. Tambah lama tambah Semua tua. olahraga lah, bukan cuma bola Iya. lah. Sportivitas tuh udah hilang. Sportivitas tuh hilang. Pada sport itu sebenarnya menurut gua Bang, itu harusnya base dari sportivitas tuh ada di sport. Iya. Di Harus- semua lini olahraga berarti nih. Makanya mungkin itu ya, mungkin olahraga melenceng, kebiasaan kayak gitu mungkin jadi kebawa ke dunia internasional yang kemarin Yes, betul. yang masalah apa namanya yang Wadah. wadah itu kan dibilang ntar kita lobby maksudnya Iya. kata lobby itu kan ya mungkin udah karena di Mengakar. Indonesia mengakar kan jadi dibawa ke internasional. Kalau Sedangkan untuk kan skup domestik sih masih bisa mungkin ya. lobby itu Iya. masih masuk, tapi kalau di dunia internasional kan udah Skup domestik bisa, tapi udah nggak tetap bisa. jangan pakai cara itu loh, Iya. gitu loh. Sebenarnya nggak harus pakai, kan sebenarnya udah ada rule-nya kan. tinggal Ada ada- olahraga udah ada rule, tinggal ikutin aja. Ini kan yang kasihan kan cuma pemainnya aja nih yang dihukum 5 Pemain, tahun. Iya. Iya. Gue berharap juga nggak cuma pemain yang sportif, pengurus juga sportif lah. Kalau ada aturan apa, ikutin dong. Kalau lu bersalah lu akui. Kalau lu harus turun dari jabatan lu turun. susah. Beda sama Jepang kalau Indonesia. Wah, Iya. Kalau Jepang kan malu dia. Malu. Integritasnya luar biasa. Bang. Ketahuan ngapain udah langsung ngundurin Bukan diri. nggak ketahuan apa-ngapain aja, dia yang ketahuan tidak Diberitain aja. melaksanakan pekerja yang seharusnya dikerjakan dia aja, udah mundurkan diri. Iya. Yap. Susah lah kalau itu. Nah di ini juga Indonesia. catatan gue sama gue nih, sebenarnya
kan ada narasumber yang dirahasiakan tuh di mata Najwa. Harusnya nggak usah PSSI nggak usah terlalu inilah overacting mau. Sebenarnya harus dia introspeksi juga. Kenapa dia berani berbicara di mata Najwa, bukan berbicara dan membuat laporan ke PSSI. Kan berarti tanda tanya kan. Iya. Apakah dia tidak diurus sama PSSI? Nah itu juga. Nggak digubris lah ya. Iya, bisa nggak digubris, bisa juga di dalam tanda kutip kalau wasitnya dinonjopin kalau dia ngomongin gitu buat laporan. Dia ibaratnya ngelawan arus kan. Iya. Atau memang disuruh sama PSSI-nya? Bisa jadi juga. Bisa jadi. Iya. Kita menahan ngomong itu semua loh. Semua kemungkinan ada sih di kejadian yang kemarin di mata Najwa sih. Memang kalau introspeksi. ya karena di bola mungkin karena perputaran duitnya gede ya. Iya, perputaran duitnya gede dan apa namanya? Mana yang baru Terus banyak sorotannya pun juga gede. Tinggi. Sekarang makin gede yang kayak gue bahas di football kan banyak investor sekarang masuk Masuk, ke Liga iya. Indonesia, artis-artis, jadi namanya makin gede lagi. Belum sudah bikin media-media YouTube juga para pemainnya, jadi makin sorotannya makin luas. Makanya kemarin makin gue liat si Raffi Ahmad sama Atta Halilintar mereka bilang nggak tahu. Iya, kita kaget ngelihat kondisi sepak bolaan ternyata ada mafia-mafia. Maksud gue sebenarnya gue juga tanda tanya juga kok dia kaget sebenarnya Iya, kan masa yang iya sih, yang mengelilingi dia itu kan banyak orang-orang bola loh. orang bawa pasti. Iya, kalau di Rapi kan di Trans Cilegon ya ada Hamka Hamzah. Iya. Itu kan pelakunya langsung loh, Pelaku pemain langsung. yang Dan pasti udah senior lagi. iya, banget, sedikit senior banyak banget. dia udah banyak lah informasi-informasi yang seputar mafia bola ini. Makanya lucu aja kalau mereka berdua itu Hamka tuh abang-abangan atlet bola Indonesia. Iya. Semua kenal Hamka loh, dan dia ramah banget kan sama semua pemain. Termasuk disegenin lah pemain-pemain junior dia. Ya pasti dia dapat lah informasi segala macam. Masa kaget gitu kan? Atau mungkin pernah ditawarin. Justru gua yang kaget mendengar dia. Dia kaget. Bisa kaget sama dia bola. Mendengar dia kaget. Makanya Apalagi kelas investor kan. kelas investor. Harusnya dia pasti ngegali sedalam-dalamnya kan. Iya. Semoga dengan adanya investor kan seharusnya pemain-pemain makin makmur. Iya. Dan punya integritas yang lebih bagus. Bagus. lagi. Iya. Tapi kalau mau lenceng dikit, kalau di luar negeri, kalau misalnya ada kayak gini-gini tuh apa sih konsekuensinya? Kalau di luar negeri kan biasa ada kayak PSSI-nya juga yang ngurus langsung ya. Hukumannya juga lebih jelas sih. Tapi skopnya internasional berarti ya? Kalau internasional. Per negara ya? Kalau untuk per negara ada. Kalau di Prancis FFF ya, Bang? Iya. Kalau di Inggris Ya ada sama aja FA. sih sebenarnya, hampir sama aja kayak dia ada komisi disiplin, nanti tergantung putusan komisi disiplin. Tapi kalau di PSSI itu kan ada komisi disiplin dan komisi bandingnya ya. Begitu nggak terima nanti tinggal banding. Bandingnya. Tinggal kita jalanin aja hukuman. Nih gue mau nanya menurut lu nih, Bang. Kan kalau di luar negeri ada sistem betting atau judi yang jadi sponsorship. Di Indonesia kan belum boleh. Tidak boleh. Bahkan untuk olahraga sponsor-sponsor seperti rokok juga nggak boleh kan sekarang. Apakah sponsorship judi itu mempengaruhi terhadap suap menyuap itu, dalam artian mengurangi kejadian seperti ini di luar negeri, tapi jadi orang lebih baik gue betting aja. Kayaknya menurut gua sih pasti ada lah sedikit banyaknya pengaruh ya. Iya. Karena kan dia punya kepentingan tuh. Yes. Kalau betting kan jelas, Iya. gue mau nyari uang di sini nih. Tapi dia walaupun seharusnya memang tidak boleh jadi dalam bagian olahraganya. Tapi gua aneh ya, Sebagai- yang di Indonesia tuh berapa kali sumber, gua nggak tahu ya. Sponsornya sebenarnya yang sponsor dari runner kan yang runner kan tim penghubungnya nih, Iya. menghubungi pemain-pemain. Sponsor kalau ditarik ke atas sih kalau informasi yang dari berita itu orang Malaysia juga yang main, nggak tahu ya. Nah, Enggak, berarti judinya judi Malaysia atau judi mana ini ya? Iya. ya. Kalau yang dulu kan ketahuan juga orang Malaysia juga tuh. yang Investor dibuka. asing lah. Iya, yang bermain untuk ininya ya. Sebenarnya Iya. nggak ada yang tahu. Iya. Harusnya PSSI tahu. Harusnya. Ya itu tadi kembali lagi ya, kalau cuma dihukum, kalau memang klub dilibat ya klubnya juga harus tegas saja penindakannya. PSSI jangan setengah-setengah. Berarti Soalnya kalau masukan dari lu gimana? ya penindakannya harus tegas. Penindakannya. Yang pengaturan skor dulu kan yang di yang di Jawa Tengah itu, yang gol bunuh diri banyak itu. Kan Iya. udah banyak dicabut tuh sekarang. Iya. Itu kan nggak tegas jadinya. Mm-mm. Terus ya tapi kasihan juga yang di Jawa Tengah dulu kan yang dihukum pelatih sama waktu itu zamannya Heri Kiswanto kalau Iya. nggak salah. Yang dihukum seumur hidup sama ada beberapa pemain. Padahal kata informasinya manajemen juga udah ikut itu. Iya. Ya maksudnya gue untuk kejadian-kejadian yang semasif itu dampaknya menurut gue Tegas saja tinggal penegakan. Gak Kalau cuma nggak ada masif itu pemutihan. loh. Dari
seminim mungkin dampaknya juga harus jadi nggak harus klub gede juga, semua klub kalau bisa dari Tarkam lah. Iya. Harus diawasi juga. Makanya gue bilang balik lagi mental atlet pasti Pengaruh. pengaruh lah. Apalagi ntar pas dia tanding ke luar negeri kan, udah terbiasa sama aturan begini Biasa kan. dibantu wasit, Biasa bantu wasit, iya biasa kan? di lembekin segala macam. Lembekin, kan. iya. Pas ketemu di Ya internasional. dari karakter permainan aja, biasa main keras, di sini nggak dihukum, begitu Iya. pertandingan internasional kan Iya. langsung kena kartu kan. Kagok. Iya. Ngentengin ini. Iya, jadi kayak ya ngentengin itu. Kalau bisa gua ambil kesimpulannya ya paling ini dampaknya pun ke pemain. Pemain. Oh iya pasti. Dan mentalnya Iya. segala macam menghadapi, dikira luar negeri itu sepak bola internasional tuh kayak Indonesia bisa diiniin juga. Ini gua mungkin ngebahas cuma dari dampak ke pemainnya aja sih paling. Kalau upaya hukumnya sih, kalau PSSI mau buat gugatan ya itu menurut itu hak Hak PSSI semua. sebenarnya. Ya harusnya introspeksi lagi aja lah, lebih baik dia mengintrospeksi diri, Internal mereka. aja, ya perbaiki. Ini ada laporan, coba justru harus bertanya kenapa orang berani bersuara di depan media daripada melapor ke PSSI. Itu kan tanda tanya juga. Tanda tanya besar itu. Iya, tanda tanya Kita besar. lebih butuh kebobrokannya itu diperbaiki. Perbaiki, ya dibanding- sistemnya yang diperbaiki, Iya. itu aja. Ya kalau itu hak lah, dia pasti buat laporan Dewan Pers, nanti kita lihat hasil Dewan Persnya apa. Tapi Undang-Undang Pers itu, Mata Najwa itu punya hak untuk merahasiakan narasumber. Identitas narasumber. Identitas narasumber. Menurut gua kalau dia PSSI bawa ke Dewan Pers juga, secara garis besar sih menurut gua bukan nggak mau mendahului juga. Kayaknya ditolak juga. Iya. Oke. Seharusnya. Iya, kita lihat dari undang-undang pers ya, harusnya begitu. Gue nggak tahu apa dia punya bukti lain lagi nih, PSSI. Ya, kita Nah, dari hasil Dewan Pers kan tinggal di itu nanti kita lihat putusannya apa umpamanya. Tinggal kalau ada perintah Dewan Pers untuk membuka identitas segala macam ya tinggal dibuka. Kalau enggak ya udah. Kalau Mata Najwa diperintah buka tapi tetap nggak mau buka ya tinggal digugat ke pengadilan kan. Kasihan tapi bang orangnya bang. Ya kasihan. ya. Nasibnya. Mungkin kita bisa lanjutin lagi kalau sudah ada Kejelasan. kelanjutan dari Iya. Dewan Pers atau apa. Terakhir untuk PSSI apa nih, Di? Ya itu introspeksi, perbaiki internalnya mereka, biar prestasi atletnya, biar mental atletnya juga jadi nggak ngentengin kalau setiap kompetisi internasional khususnya, ya biar prestasi bola makin bagus. Lu apa nih? Gue pesan untuk PSSI gini sih, jangan takut namanya jadi buruk, karena buat kita sudah buruk. Memang udah buruk ya. Jadi tinggal ke depannya nih, yang udah buruk Perbaikin itu aja. mau diperbaiki Yes. biar menjadi Yes. harum lagi ya. Ini orang sakit, Iya. gak usah takut kelihatan sakit. Lu udah sakit. Iya. Lu sehat dulu deh. Udah sakit, penuh dengan beritanya penuh dengan skandal terus, Iya. bukan dengan prestasi. Ya. Ya itu aja kalau gua sih ya pengurus-pengurus PSSI kalau yang nggak punya kecintaan terhadap sepak bola, ini khususnya PSSI ya, jangan membuat inilah terlalu overacting. Ya kalau nggak itu ya mundur aja, Mundur kayak Jepang aja. aja udah. Kalau nggak Mundur. sanggup memperbaiki, ya ini kalau udah ada kejadian kayak gini ya tinggal diinvestigasi. Kalau memang benar ada ya tinggal ditindak aja. Kan Cari dia punya jalan. komisi disiplin. Cari Nah, satu jalan. lagi penegakan hukumnya di PSSI itu kan dia punya Yes. lagi harus tegas aja. Jangan kalau kesini lembek, kalau kesini berani gitu. Kan ada beberapa klub dia berani, ada yang beberapa klub dia nggak berani. Itu kan tanda kutip ya. Ya. Iya. Oke. PSSI berbenah diri. Sekian dari Brickstock kali ini. Sampai jumpa. Di Episode berikutnya. Oke. Cap. See you. See you.